down, yeah. I've been feeling so, I've been Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Fakna Magdepat dengan NIM A1P1210020 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 3 yang berjudul Konseling Rasional Emotif Behavior atau REB. Untuk memenuhi tugas modul konseling 2. Oke, langsung saja. Materi pertama yang saya bahas tentang pengantar dan tokoh utama. Teori REBT dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955 yang mulanya dikenal sebagai teori behavior rasional. Ia mengubahnya menjadi rational emotive therapy atau RET. Sejarah perkembangan teori rasional emotive terapi Nelson Jones sebagai yang dikutip oleh Gantina Kumala Sardeka mengungkapkan sejarah perkembangan teori rasional emotive behavior therapy sebagai berikut. Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tengah tahun 1950-an yang menekankan pada pentingnya peran atau pikiran pada tingkah laku. Pada awalnya pendekatan ini disebut dengan Rational Theory atau RT. Kemudian Albert Ellis mengubahnya menjadi Rational Emotive Therapy atau RET. Pada tahun 1993 dalam dikeluarkan oleh The Institute Rational Emotive Therapy, Albert Ellis mengungkapkan bahwa ia mengganti nama Rational Emotive Therapy RET menjadi Rational Emotive Behavior Therapy REBT. Materi kedua tentang konsep utama konseling REBT. Pandangan pendekatan rasional motif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu antecedent event atau A, belief atau B, dan emotional konsekuensi atau C. Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABCD. Yang pertama, antecedent event atau A, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Perceraian suatu keluarga, ketulusan bagi siswa, dan seleksi masuk bagi calon karyawan merupakan antecedent event bagi seseorang. Yang kedua, belief atau B, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi dari individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada 2 macam, yakni keyakinan yang irasional atau irrational belief atau RB, dan keyakinan yang tidak irasional atau irrational belief atau IB. Keyakinan irasional merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, kebijaksanaan, dan karena itu menjadi produktif. Keyakinan yang tidak irasional merupakan keyakinan atau sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan tidak produktif. Yang C, emotional konsekuensi, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungan dengan antecedent event A, atau konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari A, tetapi disebabkan oleh beberapa variabel antara dalam bentuk keyakinan B, baik dengan RB maupun dengan IB. Materi ketiga itu asumsi perilaku bermasalah. Dalam Gentina DKK Glading 1992 mengatakan Ellis mengidentifikasi 11 keyakinan irasional individu yang dapat mengakibatkan masalah, yaitu yang pertama, dicintai dan disetujui oleh orang lain adalah sesuatu yang sangat esensial. Yang kedua, untuk menjadi orang yang berharga atau individu harus kompeten dan mencapai setiap usahanya. Ketiga, orang yang tidak bermoral, kriminal, dan nakal merupakan pihak yang harus disalahkan. Keempat, hal yang sangat buruk dan menyebalkan adalah bila segala sesuatu tidak terjadi seperti yang saya harapkan. Yang kelima, ketidakbahagiaan merupakan hasil dari peristiwa eksternal yang tidak dikontrol oleh diri sendiri.
Materi keempat, tujuan konseling REBT. Pada Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT ini bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak dari individu seperti cemas, benci, takut, rasa bersalah, dan marah-marah yang mengakibatkan individu berpikir irasional dan melatih individu agar mampu menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan diri dan kemampuan diri individu. Materi selanjutnya yaitu peran dan fungsi konselor. Peran konselor dalam pendekatan irasional motif behavior terapi atau REBT adalah yang pertama, aktif dan direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. Yang kedua, mengkonfrontasikan pikiran irasional konseling secara langsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri. Yang keempat, secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseli. Yang kelima, mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir, bukan emosi. Yang keenam, berpikir didaktif. Materi selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh klien. Kaedah pemikiran logis yang diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. Klien merasakan diri mereka mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan cara berpikir. Kelemahannya yaitu terdapat klien yang boleh ditolong melalui analisis logis dan filsafah, tetapi ada pula yang tidak begitu sulit cara berpikirnya untuk dibantu dengan cara yang sedemikian yang berasaskan kepada logika. Selain itu, klien yang terlalu berprasangka terhadap logika sehingga sukar untuk mereka menerima analisis secara logika. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.